Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran matematika hari ini, kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini matematika kita masih di bab 4 tentang bangun ruang. Yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang ciri-ciri bangun ruang, kemudian jaring-jaring bangun ruang, dan yang terakhir kita sudah mempelajari tentang volume bangun ruang. Nah, bangun ruang apa saja yang sudah kita pelajari di bab ini? Ada bangun ruang kubus, balok, kemudian prisma tegak segitiga, tabung, kemudian ada 5 segi 4, ada kerucut, dan yang terakhir ada bola. Ada 7 ya, dimana ketika volume kita mempelajari hanya 5, karena yang 2, kubus dan balok, itu sudah kita pelajari waktu kelas 5. Hari ini kita masuk ke pembahasan tentang luas permukaan bangun ruang. Nah, apa sih itu luas permukaan bangun ruang? Nah, permukaan bangun ruang sendiri ya, nih Ustazah punya 2 bangun ruang. Nah, permukaan bangun ruang itu berarti permukaannya. Nih, permukaannya. Nih. Yang pertama nih, permukaannya. Nah, itu permukaan dari bangun ruang. Yang ini juga permukaannya. Berarti kita akan mencari luas dari permukaannya bangun ruang ini. Nah, dan untuk memahami bagaimana itu luas permukaan bangun ruang, bangun ruang yang pertama, kira-kira kita pilih kubus dulu. Yang mana ya yang kubus? Kiri atau kanan atau kiri? Ya, yang sebelah kanan ya. Nih, ini bangun ruang kubus. Nah, ketika kita ingin mencari luas permukaan bangun ruang, itu berarti kita akan mencari luas dari jaring-jaring bangun ruang itu. Nah, jaring-jaring sudah kita pelajari kan sebelumnya, bahwa jaring-jaring itu dapat kita dapati ketika kita membuka atau membentangkan sebuah bangun ruang. Ya. Tadi kan ini nih permukaannya kan, kemudian si kubus ini kita buka. Nah, ketika kita buka, si kubus tadi akan membentuk sebuah jari-jari. Nih. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri dari kubus itu terdiri dari 6 buah sisi persegi yang sama besar ya. Nih, ini ada 6 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 ya. Persegi yang sama besar. Nah, karena permukaan kubus itu juga sama dengan jari-jari kubus, maka luas permukaan kubus itu sama dengan luas dari jari-jari kubus. Jaring-jaring ya maksud Ustazah. Jadi untuk mendapati luas permukaan kubus, kita bisa menghitung luas dari jaring-jaring kubus ini. Nah, luas dari jaring-jaring kubus ini kita bisa cari dengan ini kan satu ini berarti 1 buah persegi ya. Luas persegi itu yaitu S kuadrat atau rusuk kuadrat, rusuk kali rusuk ya. Nah, luas persegi tadi kita kalikan dengan 6 karena ada 6 buah persegi, atau luas persegi itu kita tambahkan sampai 6 kali, sama ya. Jadi 6 kali luas persegi atau luas persegi kali 6 ya. Jadi 6 kali S kuadrat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dapatlah luas permukaan kubus yaitu 6 kali S kuadrat
atau 6 kali rusuk kali rusuk, 6 kali rusuk kuadrat ya, 6 kali luas persegi. Nah, kita sudah tahu konsep dari mendapati luas permukaan sebuah kubus. Kita sudah tahu konsepnya. Nah, ketika nanti ketemu di soal, kita cukup langsung menggunakan rumus yang udah kita dapati tadi. Jadi tidak perlu kita buka kubusnya menjadi sebuah jaring-jaring, karena kalau di soal jelas tidak bisa kita buka ya, karena kubusnya itu berupa gambar. Dan di soal itu biasanya ada sebuah gambar kubus, kemudian disebutkan salah satu rusuknya nih, misalnya di sini, misalnya 10 cm. Atau kalian bisa lihat di buku di halaman 108, itu ada contoh soal ya. Contoh yang pertama, nah sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm, kan? Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Nah, tinggal masukkan rumus, kemudian ganti dari rumus tersebut yang diketahui. Nah, ya situ kan yang ketahui itu rusuk dari si kubus, yaitu 8 cm. Tinggal dimasukkan yang sudah diketahui. Kemudian selanjutnya tinggal dikalikan dan dapatlah hasilnya, yaitu 384 cm kuadrat. Dan selalu ingat bahwa luas itu satuannya cm kuadrat, sedangkan kalau volume itu cm kubik atau pangkat 3, kuadrat itu pangkat 2, kubik itu pangkat 3. Dari soal itu diketahui salah satu luas dari sebuah sisi dari si kubus ini. Misalnya diketahui sisi depan dari kubus. Kalau misalnya mau mencari luas permukaan kubus, berarti yang diketahui tadi luasnya tinggal dikalikan 6, karena dia sama besar dengan 5 sisi lainnya. Sisi depan sama dengan 5 sisi lainnya. Nah, seperti itu untuk yang kubus. Kalau yang balok, silahkan kita lihat penjelasan berikut ini. Ya, ini ada bangun ruang balok, di mana sisinya itu ada berwarna hijau, biru, dan merah. Ya, rusuk yang berada di antara pertemuan antara sisi biru dan sisi hijau itu disebut panjang. Kemudian antara sisi biru dan sisi merah itu disebut dengan lebar. Sedangkan antara hijau dan merah, sisi hijau dan sisi merah itu disebut dengan tinggi. Nah, balok ini ketika kita bentangkan atau kita buka, maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa rusuk di antara sisi biru dan sisi hijau itu merupakan panjang. Kemudian rusuk di antara biru dan merah itu lebar. Kemudian di sebelah sini sebenarnya pertemuan antara sisi merah dan sisi hijau itu disebut dengan tinggi. Untuk menentukan luas jaring-jaring balok ini atau luas permukaan balok ini, kita dapat menghitungnya dengan menambahkan setiap luas dari setiap persegi panjang yang ada. Jadi dapat kita lihat ya bahwa di sini ada 3 jenis persegi panjang, di mana masing-masing jenis memiliki 2 buah ya. Jadi persegi panjang yang merah, persegi panjang yang hijau, dan persegi panjang yang biru. Nah, itu sama luasnya, sama besarnya. Maka luas permukaan balok sama dengan 2 kali luas persegi panjang merah tambah 2 kali luas persegi panjang biru tambah 2 kali luas persegi panjang hijau, sama dengan 2 buka kurung luas persegi panjang merah tambah luas persegi panjang biru tambah luas persegi panjang
hijau. Nah, kemudian baru kita masukkan rumus dari luas persegi panjangnya. Sama dengan 2 buka kurung, yang merah itu L kali T tambah biru itu P kali L tambah, sedangkan yang hijau itu P kali T. Dapatlah ini rumus untuk mencari luas permukaan balok. Ini sama ya dengan yang di buku di halaman 107. Hanya posisinya nomor 1, 2, 3 itu bebas, bisa dibolak-balik karena sama-sama kuat ya, soalnya pertambahan semua. Nah, kenapa sih sekarang Ustazah jelaskan dari awal sampai akhirnya ketemu rumus? Kenapa tidak langsung Ustazah sebutkan saja rumus yang sudah ada di buku? Nah, ini supaya kalian tahu asal muasalnya dari mana, supaya nanti ketika misalnya ada pengerjaan soal kalian lupa sama rumusnya, kalian bisa ingat nih bahwa untuk mencari luas permukaan balok kita bisa menambahkan setiap sisi luas dari sisi balok tersebut, yaitu luas dari persegi panjang yang membentuk balok. Persegi panjang ada 6 buah persegi panjang. Selanjutnya yaitu ada luas permukaan prisma tegak segitiga. Nah, luas permukaan kita bisa dapat menyingkatnya dengan LP ya. Jadi LP prisma sama dengan, ketika prisma ini kita bentangkan menjadi sebuah jari-jari prisma, maka kita lihat dia terdiri dari 2 buah segitiga yang sama besarnya, sama bentuknya, dan 3 buah segi 4 ya. Dia bisa berupa persegi atau bisa juga persegi panjang, nanti tergantung dari bentuk segitiga dan ukurannya. Ini konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Misalnya ketika kalian lupa dengan rumusnya, kalian bisa menggunakan secara manual, dihitung satu persatu luasnya. Kan ini ukuran dari persegi panjang atau segi 4-nya berbeda-beda ya, jadi dihitung satu persatu luasnya, luas persegi panjang 1, luas persegi panjang 2, dan luas persegi panjang 3 ditambahkan, baru kemudian ditambahkan lagi dengan luas segitiga, 2 buah luas segitiga. Tapi kalau lewat rumus itu dapat dituliskan luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ya. LA itu luas alasnya berbentuk segitiga, tambah keliling alas, keliling dari segitiga, kali tinggi dari prismanya. Maka tadi yang alasnya berupa segitiga, maka jadilah sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi dari segitiganya, tambah keliling dari alas yaitu A tambah B tambah C kali tinggi prisma. Maka sama dengan A kali tinggi segitiga tambah buka kurung A tambah B tambah C kali tinggi dari prisma ya, dimana A, B, dan C merupakan rusuk dari segitiga alas atau sisi dari segitiga alas. Nah, ini simbolnya ya, T yang ada garisnya itu merupakan tinggi segitiga alas, dan T saja itu merupakan tinggi prisma. Kemudian yang selanjutnya yaitu luas permukaan tabung. Nah, tabung ketika kita bentangkan jaring-jaring tabung yaitu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang ya. Kalau dibentangkan seperti ini, dia disebut juga sebagai selimut tabung. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika kita lupa dengan rumusnya, kita bisa coba bentangkan si tabungnya, kemudian hitung satu persatu luas dari bangun datar yang tersusun. Namun kalau ini bisa dilakukan ketika kita langsung memegang tabungnya ya, yang dapat dibuka.
Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas. Nah, alasnya maksudnya itu ada 2 kali luas lingkaran ya, tambah luas selimut tabung sama dengan 2 kali VR kuadrat tambah 2 VR kali T ya. Kita mengukur secara langsung 2 VR kali T ini kita bisa ganti dengan rumus dari persegi panjang. Itu kalau kita bisa mengukurnya secara langsung dengan cara membentangkannya menjadi sebuah jaring-jaring. Sama dengan 2 VR buka kurung R tambah T, dimana kita ingat V itu bisa 3,14 atau 22/7. Gunakan 22/7 jika R atau jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7 atau bilangan yang habis dibagi 7. Kemudian selanjutnya ada 5 segi 4. Nah, ini kita lihat ya, ketika dibuka 5 segi 4-nya, maka terdiri sebuah segi 4 dan 4 buah segitiga ya. Nah, dari sini kita bisa langsung nih tentukan bagaimana rumus dari luas permukaan 5 segi 4-nya. Luas permukaan 5 sama dengan luas alas tambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, dimana alasnya ini berbentuk segi 4, maka luas alasnya itu panjang kali lebar ya, tambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak itu segitiga, jadi setengah kali alas kali tinggi kan. Jadi sama dengan panjang kali lebar tambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya ada bangun ruang kerucut. Nah, ini ketika kita bentangkan salah satunya itu ada berbentuk lingkaran dan yang lainnya itu berbentuk apa ya? Ini merupakan merupakan selimut dari kerucut ya. Untuk rumusnya, luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alas tambah luas selimut kerucut. Dapatlah sama dengan VR kuadrat tambah VRS sama dengan VR buka kurung R tambah S ya. S itu merupakan garis pelukis, dapat dilihat di gambar kerucut tadi. Yang mana S itu yang garis pelukis itu yang miring itu ya. Selanjutnya bangun ruang yang ketujuh atau yang terakhir ada yang namanya bola. Nah, bola ini sulit ya kalau mau digambarkan bagaimana jari-jarinya, dan pokoknya yang perlu diingat ketika si bola ini hanya memiliki satu buah sisi ya. Dan rumus luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali VR kuadrat. Nah, ini simple ya untuk mengingatnya. Dimana kembali lagi kalau kita ada V itu 3,14 atau 22/7. Nah, itulah ketujuh rumus untuk mencari luas permukaan bangun ruang, masing-masing berbeda ya. Kalian bisa coba mengaplikasikannya menggunakan rumusnya pada latihan 8 halaman 109. Itu ada soal 1-10. Silahkan kalian kerjakan sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk menguji pemahaman kalian atas apa yang telah kita pelajari bersama tadi ya. Kerjakan semampunya. Alhamdulillah kalau semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tugas ini nanti tidak perlu dikumpulkan, tapi Ustazah yakin anak-anak Ustazah kelas 6 Utsman bin Affan ini sangat rajin ya untuk melatih dirinya sendiri masing-masing di rumah. Nah, jika ada pertanyaan terkait soal atau ingin tahu nih betul atau salah, boleh
japri ustazah, tanyakan kepada ustazah ya. Tapi tidak perlu semuanya, beberapa soal mungkin yang ingin kalian tahu ini kira-kira benar atau tidak ya. Baiklah, kita cukupkan materi hari ini. Materi tentang bangun ruang, tentang luas permukaan bangun ruang ya. Silahkan dipelajari lagi. Silahkan jika belum paham silahkan diulangi lagi video ini sampai paham. Manfaatkan fasilitas dari video ini yang bisa kalian ulang-ulang materinya. Nah, kalau ustazah jelaskan secara langsung, secara video call atau secara tatap muka, itu tidak bisa diputar ya ustazah yang ulang-ulang gitu ya. Cukup sekali. Nah, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.